Halo adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah doa anak pada hari ini. Sebelum itu mari kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada doa anak. Kiranya Engkau menyertai kami, bimbing kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian dengan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik, mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari sabda-Mu. Kiranya Kau urapi kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kak Nisa yakin anak-anak Tuhan sudah pegang Alkitab masing-masing. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang hari Pentakosta. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Wow. Nah, anak-anak Tuhan, kita akan membahas tentang Pentakosta hari ini. Dan tema kita hari ini, gerejaku yang berpusat pada Kristus. Kita akan mengikuti tema gereja kita, yaitu gerejaku yang berpusat pada Kristus. Nah, anak-anak Tuhan, bagaimana agar gereja kita berpusat pada Kristus? Yaitu dengan cara bersaksi kepada Tuhan. Bersaksi tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain yang membutuhkannya. Nah, anak-anak Tuhan, Pentakosta ini adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja. Karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya menjamah, mengurapi murid-murid
Tuhan, sehingga murid-murid Tuhan tersebut mengalami hal-hal yang begitu luar biasa dalam pelayanan mereka masing-masing. Nah, anak-anak Tuhan, sebelum pencurahan Roh Kudus ini, Tuhan Yesus telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus penghiburan, yaitu Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan, di mana di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, anak-anak Tuhan nanti bisa baca bahwasanya Roh Kudus akan turun kepadamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Itu berarti hari ini kita diingatkan bahwa jika kita menerima Roh Kudus, maka kita akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan, kita akan memberitakan Injil kepada orang lain. Begitu besar kuasa Tuhan akan kehidupan kita. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memberitakan kepada orang lain agar orang lain itu tahu tentang kebaikan Tuhan yang sebenarnya. Nah, anak-anak Tuhan, perayaan Pentakosta ini suatu tradisi bagi orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, di mana dari semua tempat berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Dan Tuhan tidak menyia-nyiakan kerumunan itu, anak-anak Tuhan. Dia memakai kerumunan itu dengan memberikan kuasanya yang begitu luar biasa, dengan memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya, sehingga orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu termangu-mangu, tercengang-cengang. Karena mereka kok bisa ya, mereka bisa berbahasa seperti itu, mereka bisa berbahasa sama seperti bahasa kita sendiri. Nah, anak-anak Tuhan itu suatu mujizat yang luar biasa bagi Tuhan, yang luar biasa bagi kita semua yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan, ada beberapa fungsi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, yaitu satu, menginsafkan dunia atau menginsafkan manusia dari segala dosa-dosa. Kedua, menyadarkan manusia akan kebenaran firman Tuhan dan mengajar atau mengingatkan tentang perkataan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Tuhan, kehadiran Roh Kudus ini menjadi kekuatan bagi orang percaya dan bagi gerejanya untuk menjadi saksi yang tangguh, anak Tuhan. Dan ini yang dibuktikan oleh Rasul Paulus pada pertumbuhan gereja mula-mula untuk menjadi penginjil di seluruh dunia. Nah, anak-anak Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya dicurahkan pada saat hari Pentakosta, bukan hanya dicurahkan pada zaman dulu, bukan hanya dicurahkan pada murid-muridnya, tetapi dicurahkan kepada orang-orang percaya. Kita juga, anak-anak Tuhan adalah orang-orang percaya. Dan pastinya anak-anak Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, Tuhan akan mengutus penghiburan buat kita. Dengan itu anak-anak Tuhan, di sini kita akan diberikan perintah bahwasanya setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, mari anak-anak Tuhan, kita akan bersaksi kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan. Di mana di Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sama seperti kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat buat anak-anak Tuhan. Inilah hidup raga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik sekalian, kita akan menaikkan doa kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk vaksin yang sudah tersedia. Kiranya vaksin ini akan mencukupi untuk orang-orang Indonesia, dan nanti kalau kurang, nanti Tuhan bisa mendatangkan lagi melalui pemerintahan supaya Indonesia kuat bebas dari corona. Berdoa juga buat pendeta-pendeta yang saat ini mengalami sakit, di antaranya ada yang sakit COVID. Kiranya Tuhan akan menyembuhkan mereka ya. Berdoa untuk mereka. Dan saudara kita yang ada di Kalimantan, namanya Pendeta Muda 14, yang saat ini juga sakit COVID. Kita doakan juga untuk Ibu Ina dan Pak Ayun, supaya Tuhan terus memberi kesehatan buat mereka. Dan kita juga berdoa untuk gereja kita, untuk pelayanan di Simolangit selama setahun ini, serta berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu, dan semua pelayan Tuhan yang ada di gereja. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu karena Tuhan memberkati ibadah doa anak pada sore hari ini. Pujian dan penyembahan kami, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kiranya semua dapat menyenangkan hatimu. Dan saat ini kami akan berdoa bersama-sama untuk bangsa kami, untuk COVID-19 yang masih ada di Indonesia. Pemerintah sudah mengupayakan vaksin. Kiranya vaksin dapat mencukupi orang-orang di Indonesia, dapat dipakai, digunakan, dan cukup bagi orang Indonesia. Kalaupun kurang, nanti Tuhan akan mendatangkan lagi melalui pemerintahan Indonesia untuk mendatangkan vaksin ke Indonesia ini, supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksin dan mereka semuanya dapat kebal dengan COVID-19. Berdoa juga Tuhan untuk presiden kami, Presiden Joko Widodo beserta para kabinetnya. Berikan mereka kesehatan supaya dapat memikirkan dan melakukan pekerjaan bagi kebaikan rakyat Indonesia. Berdoa juga untuk Bu Ina, Pak Ayun, yang Tuhan percayakan berkat untuk menolong kami anak-anak Tuhan di Simolangit. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan serta usaha yang saat ini dikerjakannya. Tuhan buat berhasil, dan biarlah apa yang dikerjakannya dapat menjadi berkat bagi karyawan, bagi banyak orang, dan orang-orang yang sedang mereka bantu. Berdoa juga Tuhan untuk pendeta-pendeta baptis yang saat ini sedang mengalami sakit, khususnya COVID. Banyak pendeta baptis yang terkena COVID, dan beberapa ada yang sudah meninggal. Bahkan istri pendeta Tri di Kediri beberapa hari lalu meninggal. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka semuanya. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Juga berdoa untuk Pendeta Muda 14 yang melayani di Kalimantan, cabang dari Gereja Baptis Indonesia Immanuel.
Tuhan memberkati saat ini sedang diisolasi mandiri karena COVID-19. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang lain juga yang mengalami sakit di Simolangit ini, Pak Lukasiono, Pak Mo, Bu Esther. Berdoa untuk Bu Sum, bersyukur sudah dipulihkan Tuhan, dan juga berdoa untuk pemulihan Mbak Inggit, Mas Daud, dan juga Mbak Vivin, anak dari Ibu Sri, dan juga jemaat yang lain yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa Tuhan kuatkanlah mereka, Tuhan berikan pengharapan kepada mereka, supaya dalam sakit pun mereka tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Simolangit, untuk pelayanan 1 tahun, hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu, dan para panitia yang sudah terbentuk. Tuhan memberkati kami semuanya, biarlah ada kerjasama yang baik, sehingga pelayanan yang dapat dikerjakan dengan baik dapat memuliakan nama-Mu dan juga memberkati jemaat sekalian. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini bersekolah secara online. Tuhan kuatkanlah anak-anak, berkatilah mereka, kebutuhan mereka, keperluan mereka sehari-hari, pulsa dan juga biaya operasional, serta orang tua mereka. Tuhan memberkati supaya ketika mereka bersekolah, orang tua diberkati untuk dapat membiayai sekolah mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri doa anak pada sore hari ini. Kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.